Dan begitu pula yang lain. Makanya saya sempat ditanya, Ustaz, kan perempuan tidak wajib memasak. Kan tidak ada persyaratan bahwa perempuan wajib memasak. Perempuan tidak wajib mencuci. Maka suamilah yang menyiapkan pembantu umpamanya, atau suami yang baku bantu di sana. Ya betul. Tidak wajib memasak, tetapi wajib taat. Kalau disuruh masak, ya masak. Taat itu. Taat itu yang susah. Tidak wajib mencuci, tapi kalau disuruh mencuci, ya mencuci. Taatnya itu yang susah. Menjadi penyebab percekcokan rumah tangga, ya tidak jaga mata. Suami yang lihat-lihat, ih banyak perempuan lain Kang, lebih gagak Kang. Atau berandai-andai, andai kita den dia, andai kita den dia. Ini perempuan juga seperti itu. Dan biasanya penyebabnya pacaran. Coba bayangkan, kalau orang pacaran 2, 3, 4, 5 tuh sampai mantan, dengan berbagai plus dan minusnya. Ketika kita menikah, ternyata di satu sisi orang istri minusnya sangat tinggi di bidang ini, tapi mantan, wah, justru di sini kelebihannya dia, umpamanya, ya kan? Maka ketika terjadi percekcokan dalam rumah tangga, tiba-tiba jalan ke mall, ketemu mantan, ketemu di hyper, ada mantan. Mantan juga lagi jomblo umpamanya, sudah jadi. Ini bahaya ini. Ini bahaya. Karena sesungguhnya istri yang kita benci saat ini itu disenangi oleh orang lain. Iya. Betul sekali. Istri yang kita pandang jelek saat ini itu dipandang indah oleh orang lain. Perempuan hanya butuh didengarkan saja. Dengarkan curhatnya. Meskipun itu berulang kali, diulang-ulang itu terus DP masalah, dengar. Karena hati-hati. Kalau orang tidak siapkan telinga untuk dengarkan curhatan istri, keluhan istri, dia akan cari telinga yang lain. Nah, itu yang bahaya. Dia cari tempat curhat yang lain. Siapkan orang pundak untuk dia tempat bersandar, menangis, menumpahkan semua rasa sedihnya, semua rasa kecewanya, semua rasa marahnya, tetap di sini. Karena hati-hati kalau dia cari pundak yang lain. Aduh, menangis. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang sudah dirampungkan, Ustaz, dari member. Ya, bisa langsung ke pertanyaan, Ustaz? Silakan. Pertanyaan pertama, Ustaz, apakah ada contoh Rasulullah yang menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga? Iya, tentunya saya katakan tadi, tidak ada rumah tangga yang sepi dari masalah, pasti ada. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai turun teguran Allah. Kenapa? Ada dua riwayat tentang asbabun nuzul surat Tahrim. Surat Tahrim di dalam akhir juz 28 ya. Surat terakhir 28. Yaitu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sempat minum madu di rumahnya Zainab binti Jahsh, istri beliau. Dia minum madu di sana, kemudian istri-istri yang lain cemburu istri Rasulullah SAW, Hafsah dan Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka Hafsah dan Aisyah ini sepakat, pokoknya kalau Nabi datang, orang mau sindir-sindir, ya. Nabi datang, orang mau sindir-sindir. Jadi ketika Nabi SAW masuk ke kamarnya Hafsah bilang, bau apa Kang ini? Ada apa namanya, istilahnya mighfar, kayak bau getah begitu, getah yang baik. Bau apa Kang ini? Dia bilang begitu. Rasul mengatakan, iya, saya baru minum madu di rumahnya istriku yang satu. Ke Aisyah juga begitu, sampai akhirnya Rasulullah SAW mengharamkan madu untuknya, untuk menenangkan hati istri-istrinya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kalau begitu sejak saat ini saya sudah tidak mau minum madu lagi. Ya. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi maradhata azwaj. Hai Nabi, wahai Muhammad, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Kenapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu? Apakah semata hanya ingin meraih ridhonya istrimu, untuk menenangkan hati istrimu saja, supaya dia tetap sayang kepadamu? Itu ditegur oleh Allah SWT. Nah, meskipun di riwayat yang lain dia
dengan seorang budak Maria Al-Qibtiyah yang Rasulullah SAW mendapatkan anak dari situ, ya. Satu-satunya anak dari istri beliau selain Khadijah yaitu Ibrahim dari Maria Al-Qibtiyah. Dia dapat anak di situ sampai istri-istri yang lain juga cemburu. Namanya perempuan, perempuan mana yang tidak punya rasa cemburu? Ya. Dan itu baik. Cemburu itu bumbu-bumbu dalam rumah tangga. Bayangkan kalau istrinya ada cemburu, hambar. Cemburu itu wajar, ya. Ya, cemburu itu ibarat garam dalam makanan. Kalau tidak ada garam, tidak ada rasanya. Kalau terlalu cemburu, ya. Waduh. So, ini boleh keluar, nih boleh kerja, nih boleh begini, juga terlalu banyak garam di nama. Tapi cemburu itu wajar. Istri Nabi juga cemburu. Makanya dihalang-halangi, disindir-sindir. Nabi cuma mengatakan, kalau begitu saya sudah tidak mau masuk ke Maria lagi. Sampai turun ayat Allah SWT, ya ayyuhan Nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik, wallahu ghafurur rahim. Jadi seperti itu Rasulullah SAW sampai dikatakan dia meninggalkan rumah, ya, tidak mengunjungi istri-istrinya yang lain. Kenapa? Karena merasa tidak diterima oleh istri-istrinya, ya, sehingga turun ayat ini menegur Rasulullah SAW. Sampai Umar bin Khattab marah, Abu Bakar Siddiq juga menegur anaknya dan seterusnya agar memerintahkan anak-anaknya para ummahatul mukminin, ummul mukminin ini untuk segera minta maaf kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti itu dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga, tetapi tentu ada batasan-batasan, ada teguran-teguran, dan ini sekaligus pertama niat Rasulullah SAW untuk meluluhkan hati istri, menjaga keharmonisan rumah tangga, itu sampai mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Tujuannya baik, Rasulullah SAW tujuannya baik, tetapi melampaui batas sehingga ditegur oleh Allah SWT. Jangan sampai seperti itu. Lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Kenapa engkau mengharamkan padahal ini halal? Jadi jangan sampai mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata untuk memuaskan hati istri. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Berikut pertanyaan yang kedua, Ustaz. Penyebab terjadinya masalah dalam rumah tangga itu, Ustaz. Iya, penyebab masalah rumah tangga yang paling pertama adalah setiap suami istri yang tidak memahami tugas dan fungsi masing-masing, tidak memahami hak dan tanggung jawab. Ya, terkadang suami yang tidak tahu tugasnya apa, hanya menuntut hak saja, tetapi tugasnya begitu. Ada suami yang tidak pernah keluar rumah, tidak mau kerja, tidak mau begini, ya, datang di rumah cuma marah-marah dan seterusnya, merasa bahwa saya adalah pemimpin dalam rumah tangga ini, akhirnya zalim terhadap istrinya. Ini penyebab kekerasan dalam rumah tangga. Atau istri yang tidak mengetahui tugasnya. Saya kan capek kerja, sudah dari pagi sampai sore, malam baru pulang, lembur, tiba-tiba sampai di rumah suami minta. Suaminya tahu diri, anaknya tahu diri. Suami itu tugasnya mencari nafkah, istri dinafkahi. Jangan istri yang lebih mendahulukan pekerjaan daripada suaminya. Makanya terkadang sama-sama kerja, sama-sama sibuk, kemudian sudah tidak ditunaikan hak-haknya suami, maka ini juga menjadi penyebab cekcok dalam rumah tangga. Kemudian betul dikatakan tadi, kesyukuran. Tidak ada kesyukuran. Alhamdulillah saya sudah punya suami, alhamdulillah saya punya istri, alhamdulillah saya punya anak-anak. Alhamdulillah Allah itu baik buat orang. Allah itu baik buat orang. Maka insya Allah itu juga menjadi penyebab kebutuhan rumah tangga. Kemudian yang lain menjadi penyebab percekcokan dalam rumah tangga, ya, tidak jaga mata. Suami yang lihat-lihat, banyak perempuan lain Kang, lebih gagak Kang, atau berandai-andai, andai kita den dia, andai kita den dia. Ini perempuan juga seperti itu. Dan biasanya penyebabnya pacaran. Coba bayangkan, orang pacaran 2, 3, 4, 5 orang mantan dengan berbagai plus dan minusnya.
Ketika kita menikah, ternyata di satu sisi orang istri minusnya sangat tinggi di bidang ini, tapi mantan, wah, justru di sini kelebihannya dia, umpamanya, ya kan? Maka ketika terjadi percekcokan dalam rumah tangga, tiba-tiba jalan ke mall, ketemu di hyper, ada mantan. Mantan juga lagi jomblo umpamanya, sudah jadi. Ini bahaya ini. Ini bahaya. Makanya salah satu negatifnya pacaran di situ. Terlalu banyak mantan di situ bahayanya. Ya. Selalu ingat kelebihannya, ingat membanding-bandingkan, makanya ojo dibanding-bandingkan. Jangan dibanding-bandingkan, karena yakinlah bahwa likulli syai'in maziyah, setiap orang punya kelebihan masing-masing. Maka pandai-pandailah menggali kelebihan istri kita. Pasti ada. Jangan bilang kita sudah lihat mana tidak ada kelebihan sama sekali. Kita pelajari 5 tahun kita diam. Kok apa kan lebih kelebihan ini daripada kita pemantah? Ini bahaya. Ya. Jadi jaga mata, jaga pandangan, jaga diri. Kedua belah pihak, suami dan istri. Syukur juga itu perlu ya. Syukur. Karena sesungguhnya istri yang kita benci saat ini itu disenangi oleh orang lain. Iya. Betul sekali. Istri yang kita pandang jelek saat ini itu dipandang indah oleh orang lain. Ya, jadi selalu menghadirkan rasa itu, bahwa jangan sampai kita nanti cerai baru kita menyesal. Kenapa? Jangan sampai nanti dia sudah diambil orang lain baru kita menyesal. Oleh karena itu selalu hadirkan bahwa ya terkadang memang rumput tetangga lebih hijau, tetapi ketika orang selepas baru hijau juga kan di sana. Ini bahaya. Jadi hadirkan rasa bahwa yakinlah bahwa istriku ini juga disenangi oleh banyak orang. Istriku ini banyak orang yang iri patorang. Banyak orang iri patorang. Ya apa kan dalam pendapat pak dia dan seterusnya. Itu harus dihadirkan. Wallahu a'lam. Oke, kita next ke pertanyaan ketiga. Hikmah terbesar seseorang berumah tangga, adakah tujuan yang menjadi harapan? Harapan terbesar tentunya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tujuan terbesar kita dalam rumah tangga yaitu bagaimana kita hidup bahagia di dunia, hidup bahagia di akhirat. Jangan bahagia di dunia, sengsara di akhirat, atau jangan sudah yang penting masuk surga sama-sama orang, kemudian dunianya berantakan. Maka tujuan utama dalam rumah tangga itu bagaimana kita hidup bahagia di dunia, bahagia di akhirat, sama-sama tidak transit di neraka. Sudah itu yang paling nikmat itu. Makanya bagaimana untuk mempersiapkan ke arah sana, bagaimana membangun komitmen untuk ayo kita hidup bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Kalau ada masalah, orang curhat. Ada masalah, jangan diam-diam. Ada masalah, sama-sama orang beri solusi. Harus ada komitmen. Kalau kita suatu waktu marah pangana, kita marah, ngana jangan angkat suara. Ketika istri marah, orang berdiam. Meskipun ada DP jawaban, meskipun kita lihat tahu bagaimana membantah ini, sabar. Jangan dibantah, jangan dijawab. Karena kita jawab ya, api ketemu bensin, tentu akan semakin menyala dan kita sulit untuk mempertahankan rumah tangga itu. Ya. Karena ada kadang kata seperti ini, Ustaz. Wanita itu selalu benar. Tuh, gimana kira-kira itu? Iya. Itu perasaan perempuan. Laki-laki juga merasa benar. Ya. Makanya ketika dia merasa benar, yo akang jo dulu. Sebentar baru dibenarkan ulang. Kenapa? Karena wanita itu seperti tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Ya. Susah untuk diluruskan. Kalau kita luruskan dengan keras, maka dia pasti patah. Jadi terkadang dia merasa benar, jadilah pendengar setia. Dengarkan. Tetapi saya yakin suami yang baik punya strategi untuk membantah semua itu. Kenapa? Karena perempuan hanya butuh didengarkan saja. Dengarkan curhatnya, meskipun itu berulang kali, diulang-ulang itu terus DP masalah, dengar. Karena hati-hati kalau orang tidak siapkan telinga untuk
dengarkan curhatan istri, keluhan istri, dia akan cari telinga yang lain. Itu yang bahaya. Dia cari tempat curhat yang lain. Siapkan orang pundak untuk dia tempati bersandar, menangis, menumpahkan semua rasa sedihnya, semua rasa kecewanya, semua rasa marahnya, tetap di sini. Kan hati-hati kalau dia cari pundak yang lain. Aduh, menangis. Sudah curhat, cari pundak lain, hancur dalam rumah tangga. Jadi ini tujuannya. Yang penting ketika nikah, yang pertama, bisa tidak kita satu visi? Visi dan misi kita ini seperti apa? Visi tertinggi kita ya hidup bahagia di surga, reuni terindah bersama keluarga di sana. Ya. Kemudian misinya apa? Sudah harus disusun-susun. Tadi komitmen-komitmen, tidak sembarang curhat, komitmen-komitmen untuk saling mengetahui tugas dan fungsi masing-masing, hak dan tanggung jawab masing-masing. Kemudian strategi-strategi untuk menyelesaikan semua permasalahan dalam kamar hanya di dalam kamar. Kemudian tadi ketika marah, satu yang marah, satu berdiam, dan seterusnya, itu sangat baik, sangat indah sekali untuk kita memahami hak dan tanggung jawab kita masing-masing. Kebetulan Ustadz sudah menyinggung tanggung jawab. Ini kira-kira dalam rumah tangga itu tanggung jawab istri ataupun suami itu memang sudah ada ketentuannya atau gimana? Jadi wanita itu paling gampang. Nggak bagi saya. Karena tugas wanita itu, kata Rasulullah SAW, idza shallatil mar'atu khamsaha. Apabila seorang perempuan itu sudah salat 5 waktu, 5 kali sehari semalam, wa shamat syahraha, sudah puasa 1 bulan Ramadan. Kalau toh batal karena halangan haid umpamanya, maka dia sudah ganti di hari yang lain. Wa ata'at ba'laha, dia taat sama suaminya. Wa hafizat farjaha, dia jaga kemaluannya. Qila laha udkhulil jannah min ayyi babin syi'ti, maka dikatakan kepadanya, silahkan masuk surga dari pintu mana saja kau mau. Wanita tidak mesti berjihad, wanita tidak mesti bekerja, wanita tidak mesti mencari nafkah. Cukup salat 5 waktu, puasa Ramadan, taat sama suami, kemudian menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya, menjaga kesetiaan kepada suaminya, masuk surga dari pintu mana saja engkau mau. Itu tugas wanita. Ya, tugas wanita. Taat sama suami tentunya semua. Ya, bukan hanya ketika tidur, ya, diajak tidur, karena kalau diajak tidur dan tidak mau, enggan-enggan, ya, harus mengerti, perempuan harus tahu bahwa rasa ingin dan kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda. Laki-laki dan perempuan punya perbedaan. Ya, kadang perempuan sudah merasa cukup dengan 1 kali 1 minggu barangkali. Ada laki-laki yang mintanya setiap hari barangkali. Ya. Karena ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan di sana. Jadi ketika laki-laki minta, perempuan tidak boleh menolak. Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, apabila seorang perempuan diajak oleh suaminya untuk tidur bersama di malam hari lantas dia menolak, maka malaikat akan melaknat dia sampai subuh. Sampai pagi dilaknat oleh malaikat. Perempuan-perempuan yang tidak taat, enggan sama suaminya. Ya. Dan begitu pula yang lain. Makanya saya sempat ditanya, Ustaz, kan perempuan tidak wajib memasak. Kan tidak ada persyaratan bahwa perempuan wajib memasak. Perempuan tidak wajib mencuci. Maka suamilah yang menyiapkan pembantu umpamanya, atau suami yang baku bantu di sana. Ya betul. Tidak wajib memasak, tetapi wajib taat. Kalau disuruh masak, ya masak. Taat itu yang susah. Tidak wajib mencuci, tapi kalau disuruh mencuci, ya mencuci. Taatnya itu yang susah. Jadi wanita ya tadi gampang-gampang sulit lah. Saya cara umum cuma 4 marah 4 ini yang ketiga ini yang berat ini. Taat. Jadi harus taat. Suami tentunya ya punya tanggung jawab juga. Tanggung jawabnya yaitu bagaimana menyayangi, bagaimana mencintai dengan setulus hati, bagaimana membimbing istri anak-anak, bagaimana menafkahi, bagaimana mendidik agamanya. Karena kalau suami bikin dosa,
istri tidak dapat dosa. Suaminya tidak sholat, istri tidak berdosa. Tetapi kalau istri tidak sholat, suaminya di neraka. Istri tidak pakai jilbab, suaminya berdosa. Istri tidak puasa, suaminya berdosa. Itu luar biasa tanggung jawabnya. Yang dipikul oleh setiap laki-laki itu berat. Karena jangankan tidak sholat, dia melihat istrinya saja berduaan dengan laki-laki atau dibonceng sama laki-laki lain umpamanya, atau dia lihat istrinya bercanda dengan laki-laki, kemudian tidak ada rasa cemburu di dalam hatinya, laki-laki seperti ini tidak akan mencium baunya surga. Laki-laki seperti ini dikatakan dayuth. Dayuth itu adalah tidak ada rasa ghirah, tidak ada rasa cemburu terhadap dosa yang dilakukan istri. Makanya bahaya ketika kita tidak memahami dan mengerti hak dan tanggung jawab masing-masing di antara kita. Wallahu a'lam bishawab. Oke, pertanyaan yang kelima. Oh, mungkin ini Ustadz sudah singgung dalam materinya, tapi kita ada garis-garis besar. Dalam surat An-Nisa ayat 34 menjelaskan untuk menasihati seorang istri maka dilakukan pisah ranjang. Bagaimana Islam menjelaskan seperti itu, Ustaz? Iya, tadi sudah dijelaskan bahwa wahjuruhunna fil madaji' dan pisah dengannya di tempat tidur, yaitu selama di dalam rumah. Jadi jangan pisah ranjang kemudian istri suruh pulang ke rumahnya. Ya. Nah, pisah ranjang sebagai pembelajaran, pisah ranjang sebagai pendidikan, satu fase pendidikan kepada istri yang melakukan nusyuz, melakukan pembangkangan dan kedurhakaan kepada suaminya, maka dinasihati kemudian pisah ranjang. Pisah ranjang tadi bisa satu di atas, satu di bawah, satu di ranjang, satu di lantai umpamanya, atau di ruang tamu yang satu, atau di kamar yang lain yang satu, sebagai sinyal kepada istri bahwa oh, suami saya lagi marah, suami saya tidak senang dengan sikap saya seperti ini dan seterusnya. Mudah-mudahan sebagai pendidikan untuk istri. Ya. Tapi pendidikan jangan sampai justru istri lebih suka, karena keluar jangan kita kunci kamar. Umpamanya ini juga Allahu a'lam. Poin terakhir Ustaz, ini juga sudah disinggung dalam surat An-Nisa ayat 34. Tapi ini agak sensitif. Ya, mukul. Menurut pandangan Ustadz itu bagaimana? Iya. Laki-laki yang baik tentu tidak memukul istrinya. Laki-laki yang baik itu tidak memukul istrinya, meskipun ada ketentuan di dalam Al-Qur'an boleh dipukul, tetapi itu pada waktu yang sudah sangat terpaksa, yang sekiranya memang itu sudah solusi yang paling terakhir dan masih ada harapan untuk baik setelah itu. Sekiranya dengan pukulan seperti ini, dan pukulan yang tidak berbekas, ya kira-kira pukulan bagaimana itu? Pukulan yang tidak mencederai, pukulan yang tidak mengenai wajah, padahal laki-laki biasanya kalau marah sudah main tampar. Nah, itu haram. Tidak boleh main tampar, tidak boleh berbekas, tidak boleh mencederai, sehingga pukulannya betul-betul pukulan pendidikan saja, pukulan teguran untuk istri, untuk menunjukkan bahwa saya hati-hati, saya sudah pada puncak yang ketiga loh. Saya sudah nasihati, saya sudah pisah ranjang, maka ini yang terakhir. Berarti setelah ini sudah tidak ada lagi hukuman. Berarti siap bahwa kita akan pisah dengan cara yang baik-baik. Tetapi tentunya sekali lagi garis bawahi, laki-laki yang baik tidak memukul istrinya. Wallahu a'lam. Masya Allah, alhamdulillah. Semoga materi dan juga pertanyaan jawaban dari Ustadz menjadi bekal, jadi nasihat juga untuk kita semua, dan kita gunakan di keseharian kita dalam hubungan rumah tangga. Insya Allah jadi patokan kita lah, jadi acuan kita. Insya Allah. Apalagi yang masih muda-muda ini, yang emosinya masih kurang dikontrol ini, Ustadz ya. Alhamdulillah, dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, bincang santai bersama Ustadz
Alhamdulillah selesai. Terima kasih Ustaz Insyaallah. atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.